Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya adalah Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Hari ini saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Iva Masrifa, untuk mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan tema Teknik Penganggaran Modal. Pada materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan mengenai teori dan perhitungan dalam sebuah investasi penganggaran modal, dalam penentuan keputusan, serta teknik penentuan aliran kas proyek. Karena di sebagian besar perusahaan, capital budgeting adalah salah satu sumber utama keuntungan perusahaan tersebut. Karena dengan adanya capital budgeting, mereka dapat menghitung tingkat keuntungan yang akan mereka dapatkan pada jangka panjangnya, seperti presentasi yang akan saya bahas berikut ini. Yang pertama adalah definisi penganggaran modal dan keputusan investasi, di mana hal ini keputusan investasi sering disebut juga sebagai penganggaran modal atau capital budgeting, yang adalah proses sebuah kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana yang tujuannya itu untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Serta penganggaran modal sangat berkaitan dengan penilaian aktivasi investasi yang diusulkan. Nah, penganggaran modal dalam suatu prakteknya ini dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi dari beberapa alternatif investasi yang tersedia, yang untuk kemudian menetapkan atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Nah, ketidaktepatan dalam menetapkan pilihan investasi biasanya akan menimbulkan kerugian-kerugian, baik kerugian real ataupun kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang lebih menguntungkan atau opportunity cost yang sebenarnya sangat dapat diwujudkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perencanaan terhadap keputusan investasi yang sangat penting karena mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang, dan ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan, dan ini akan sangat berpengaruh bagi penyediaan dana untuk keperluan lainnya. Lalu yang kedua adalah investasi dalam aktiva tetap. Nah, biasanya ini menyangkut harapan terhadap hasil penjualan uh, di waktu yang akan datang. Nah, kesalahan dalam mengadakan forecasting akan mengakibatkan adanya over atau under investment dalam aktiva tetap. Nah, kesimpulannya adalah apabila investasi dalam aktiva tetap terlalu besar melebihi daripada yang diperlukan, eh, akan memberikan beban tetap yang besar bagi perusahaan. Nah, sebaliknya, kalau jumlah investasi dalam aktiva tetap terlalu kecil, akan dapat mengakibatkan kekurangan peralatan. Yang ini dapat mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya bersaingnya, atau bisa jadi kemungkinan lainnya adalah kehilangan sebagian dari pasar bagi produknya sendiri. Lalu penganggaran modal meliputi seluruh periode investasi yang memang mencakup pengeluaran-pengeluaran atau cost dan manfaat atau benefit yang dikuantifikasi sehingga memungkinkan untuk diadakan penilaian dan membandingkannya dengan alternatif investasi lainnya. Lalu yang ketiga adalah pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang sangat besar,
Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu yang pendek, atau mungkin tidak dapat diperoleh sekaligus. Nah, berhubung dengan itu, maka sebelumnya harus dibuat rencana yang hati-hati dan harus benar-benar teliti. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut yang akan mempunyai akibat yang panjang dan sangat berat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan di bidang ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu manfaat penganggaran modal, di mana dalam jangka panjang kebutuhan investasi, terus ada juga untuk menghimpun dana, ya. Lalu ketiga adalah penentuan ketersediaan aktiva modal pada waktunya, dan yang keempat adalah mengeliminir resiko. Dan keempat ini termasuk ke dalam salah satu manfaat dalam penganggaran modal. Lalu pentingnya penganggaran modal, di mana ini adalah sebuah keputusan penganggaran modal yang akan berpengaruh dalam jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Lalu yang kedua adalah penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Dan yang terakhir adalah pengeluaran modal sangatlah penting, di mana kesimpulan dari keduanya ini adalah suatu perusahaan dapat dikatakan sukses apabila berhasil dalam pengelolaan keuangannya, apabila penganggaran modal secara efektif dapat dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, dalam hal ini, salah satu peran yang sangat penting adalah peran pengambilan keputusan. Sekarang kita masuk ke tujuan penganggaran modal, di mana yang pertama adalah untuk memaksimumkan kekayaan para pemegang saham. Lalu yang kedua adalah untuk dapat memilih saat yang tepat dalam memperoleh atau kembali aktiva dan mutu yang dapat dibeli. Lalu yang masuk ke dalam arti dari penganggaran modal, tujuannya adalah adanya penganggaran modal akan bermanfaat bagi sebuah perusahaan dan sebaiknya beroperasi pada tingkat di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginalnya. Nah, pendapatan marginal diartikan sebagai tingkat hasil pengambilan dari investasi, sedangkan biaya marginal diartikan sebagai uh, biaya modal marginal dari sebuah perusahaan. Nah, yang kedua adalah hal ini adalah sesuai dengan sifat barang atau modal dari para produsennya. Barang modal tidak dapat dipesan oleh perusahaan sebelum tampak adanya peningkatan penjualan sehingga dirasakan kekurangan kapasitas. Sekarang kita masuk ke kategori keputusan penganggaran modal, di mana yang pertama adalah besarnya proyek, yang kedua adalah dampak terhadap risiko bisnis, lalu yang ketiga adalah penurunan biaya dan peningkatan pendapatan, di antaranya ada penggantian, replacement, ada perluasan, expansion, kapasitas tambahan, serta pertumbuhan atau growth. Lalu yang keempat adalah investasi yang diharuskan atau mandatory dan tidak berwujud. Lalu yang kelima adalah tingkat ketergantungan, di mana disimpulkan dalam pengelompokan investasi modal yang dilakukan untuk memperbaiki keputusan. Jadi dengan mengklarifikasikan investasi, suatu perusahaan dapat dengan mengembangkan prosedur administrasi yang memang distandarisasi untuk menangani berbagai kelas proposal. Nah, sebenarnya terdapat banyak basis yang berlainan untuk melakukan pengelompokan. Dan ini tidak harus bersifat saling meniadakan, yang memang ternyata sebuah proyek atau besarnya proyek dari suatu proyek dapat diukur dengan dana yang diperlukan.
Sekarang kita masuk ke aspek penting dalam penganggaran modal, di mana ada cash flow. Pengertian dari cash flow adalah ini merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu, dan ini menggambarkan beberapa uang yang masuk atau cash in dan menggambarkan beberapa uang yang keluar atau cash out. Lalu yang kedua adalah opportunity cost, di mana ini adalah sebuah nilai ekonomis yang hilang ketika seseorang memilih suatu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Lalu yang ketiga adalah konsekuensi proyek, di mana ini mengarahkan atau mengarahkan secara fokus ya kepada implikasi-implikasi memang dihasilkan dari sebuah keputusan proyek yang akan kita ambil. Lalu yang terakhir adalah sunk cost, di mana ini tidak masuk ke dalam perhitungan. Pengertiannya adalah ini adalah sebuah biaya yang sudah terjadi di masa lalu, dan ini tentu saja tidak akan muncul lagi dari suatu proyek atau investasi baru. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan apabila kita memperhitungkan biaya tidak masuk perhitungan ini ke dalam suatu analisa capital budgeting. Kenapa? Karena biayanya sudah terjadi dan sementara keputusan investasi yang diambil baru akan terjadi di masa depan. Sekarang kita masuk ke resiko penganggaran modal, di mana ada 3 jenis dalam proses penganggaran modal. Masalahnya adalah sulit untuk mengatur resiko-risiko tersebut secara tepat. Nah, kelemahan ini menyebabkan perhitungan resiko dalam keputusan penganggaran modal menjadi sulit. Dan pada dasarnya ada 2 metode yang memang diambil untuk memasukkan pertimbangan resiko dalam sebuah penganggaran modal. Yang pertama adalah metode certainly equivalent, di mana ini adalah cara untuk merubah sesuatu yang tidak pasti menjadi sesuatu yang pasti. Contohnya adalah, pada umumnya metode ini semakin tinggi resiko, maka semakin kecil certainly equivalent-nya, di mana metode ini memasukkan unsur resiko pada arus kas proyek dan tidak ada tingkat diskonto. Metode saya ini sangat sederhana dan mudah dimengerti, namun dia mempunyai kelemahan dari metode ini, yaitu adalah faktor subjektif dalam menentukan CE ini yang sangat tinggi. Kenapa? Karena tidak semua orang punya pandangan dan keengganan terhadap risiko yang berbeda. Nah, kelebihan dari metode tersebut, kita dapat mempertimbangkan risiko yang tidak sama sekali untuk setiap tahunnya. Lalu yang kedua adalah metode risk adjustment discount rate, di mana ini adalah metode untuk memasukkan unsur resiko ke dalam discount rate, di mana menurut metode ini untuk menghitung NPV suatu proyek, dan di sini kita bisa menggunakan arus kas yang diharapkan. Nah, arus kas ini diharapkan lalu didiskontokan dengan discount rate yang sudah disesuaikan dengan resiko proyek. Nah, metode ini sangat sederhana dan mudah dimengerti. Namun, metode ini lebih sering digunakan karena memang lebih mudah diperkirakan berdasarkan data yang ada pada pasar daripada menentukan arus kas dari certainly equivalent. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan pembahasan materi yang di awal. Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa penganggaran modal atau capital budgeting sangatlah penting dalam menentukan alur kas, investasi, dan penanaman saham. Di mana bila perhitungan atau keputusan untuk pengambilan penganggaran modal secara tepat, maka keuntungan perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan. Dan sangatlah penting bagi para manajer keuangan untuk sangat berhati-hati
dalam mengambil suatu keputusan dengan keadaan keuangan dari suatu perusahaan tersebut. Capital budgeting memang sangat berguna untuk menganalisis dan mengevaluasi perencanaan dari setiap investasi belanja modal. Nah, investasi tersebut memiliki makna bagi perusahaan tersebut yang sangat penting, di mana anggaran yang dikeluarkan pun cukup besar dan penggunaannya pun dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dan materi ini saya ambil dari beberapa buku karangan dari para ahli, diantaranya dari buku karangan Rianto, buku karangan Kasmir, buku karangan dari Zefred Weinstein, dan dari buku Gramedia Manajemen Keuangan. Lalu ada dari buku karangan Kaplan Robert untuk akuntansi manajemen pada tahun 1982, serta Eee, diambil atau dikutip dari buku akuntansi manajemen dengan konsep manfaat dan rekayasa yang dibuat pada tahun 1997. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.